Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang dulu saya sudah menyampaikan bahwa hakikat makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ada dua macam. Ada makhluk yang syahada, yang bisa dilihat, yang fenomenal, dan makhluk yang gaib, yang tidak bisa dilihat tetapi ada wujudnya. Kebanyakan manusia memang cenderung tidak percaya kepada hal-hal yang gaib, terutama mereka-mereka yang sudah sangat terbiasa hidup dengan limpahan materi. Mereka menganggap bahwa sesuatu yang tidak bisa dirasakan itu tidak usah dianggap ada. Toh yang jelas-jelas mendatangkan kenikmatan itulah yang ada, yang jelas-jelas bisa dirasakan. Tetapi manusia yang kelompok yang lain yang mau merenungi hakikat hidup ini, dia pasti akan mencari hakikat ini lebih jauh lagi. Karena kita sering menyaksikan sesuatu yang atau merasakan sesuatu yang tidak bisa disaksikan, tetapi ada wujudnya. Dan itu juga yang sesungguhnya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disebarkan kepada umat manusia. Bahwa di balik alam yang tergelar ini ada sesuatu. Yang pertama tentu saja adalah pencipta, zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada tanggung jawab yang akhirnya ada hari akhir di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perhitungan-perhitungan. Jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang meyakini ini pun ternyata juga kita bisa bagi dalam kelompok yang besar. Yang pertama adalah orang-orang yang keyakinannya mutajazzi, atau keyakinan yang parsial. Mungkin sekedar yakin saja bahwa ada Tuhan, yakin ada akhirat, yakin ada dosa, ada pahala. Tetapi selebihnya, keyakinan-keyakinan itu tidak memberikan motivasi, dorongan untuk dia melakukan apa yang semestinya dilakukan. Sedangkan kedua adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang mutakamil, keyakinan yang integral, yang utuh. Bahwa keyakinannya kemudian melahirkan dorongan untuk belajar, mengkaji lebih lanjut apa yang ia tidak ketahui. Dan di dalam Al-Quran banyak isyarat agar kita sebagai manusia banyak belajar. Karena ilmu yang ada ini, yang Allah gelar di muka bumi ini, di atas langit sana, sangat luas, ibarat laut tak bertepi. Karena itu, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya belajar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Kemudian di dalam ayat lain, bahkan ini ayat yang pertama kali turun kepada umat manusia, wahyu yang turun kepada Rasulullah adalah perintah supaya kita membaca. Kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah. Iqra, bacalah. Menurut para ulama, ketika objeknya tidak disebut, berarti memutlakkan objek. Objeknya apa saja, baik yang tergelar maupun yang tidak tergelar, yang syahada maupun yang gaib. Iqra, bacalah. Pelajarilah.
tetapi bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, yaitu Tuhan yang menciptakan. Perintah Allah yang pertama kali ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa, membuat ajaran Islam ini menjadi ajaran yang layak disebut sebagai dinul ilm, dinul saqafah, agama ilmu, agama pengetahuan. Karena ayat yang pertama kali diturunkan memerintahkan kita umatnya supaya membaca dan belajar. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itulah di sana bertebaran ayat-ayat Allah yang mengisyaratkan pentingnya kita berilmu. Bahkan di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menuntut tanggung jawab atas nikmat yang sudah Allah berikan, yaitu berupa panca indera termasuk akal fikiran. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau ikuti sesuatu yang tidak kau paham maksudnya, karena sesungguhnya mata, kemudian pendengaran, kemudian akal fikiran, semua itu mas'ulah, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang paham akan hakikat adalah mereka-mereka yang menggunakan nikmat Allah ini dalam rangka terus mencari apa yang ada di balik fenomena ini, dalam rangka apa? Mengetahui hakikat hidup yang sesungguhnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, disinilah pentingnya pembahasan tentang syahadah. Karena kata syahadah itu sendiri yang kita maknai sebagai persaksian sebenarnya adalah sebuah kalimat, sebuah pernyataan yang tidak main-main, sebuah pernyataan yang tidak biasa. Karena kita di dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, ketika kita ingin menyampaikan sebuah berita, sebuah informasi, biasanya bertingkat-tingkat, tergantung dari tema yang ingin kita sampaikan. Kalau sekedar orang perlu dijawab dengan mengatakan, saya sudah makan, cukup. Karena tema yang kita angkat adalah soal makan. Tapi ketika ada misalnya, ada seorang anak yang agak beling, anak ini misalnya, kemudian ada orang yang menuduhnya telah mencuri. Sang anak tentu perlu untuk menyampaikan jawaban, sebuah pernyataan yang nadanya jauh lebih berat dari sekedar mengatakan saya bukan pencurinya. Mungkin dia harus mengatakan, sungguh bukan saya pencurinya. Atau kalau perlu dia membawa saksi-saksi untuk memperkuat bahwa bukan saya orang yang mencuri, ini loh para saksi. Ini adalah cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Ada yang harus disampaikan dengan pola bahasa yang sederhana, tetapi ada juga yang harus disampaikan dengan pola yang spesial. Syahadah adalah ungkapan, adalah pernyataan atas sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini, karena ia menyangkut orientasi hidup kita, menyangkut hakikat dan makna kehidupan ini. Karena itu perlu ada syahadah, perlu ada persaksian, perlu ada pernyataan yang harus dihayati maknanya, tidak sekedar statement atau pernyataan lisan. Karena itulah di dalam pembahasan ke depan nanti kita akan bahas lebih detail apa makna syahadah itu. Insya Allah
kita akan ketemu di forum yang berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.